Shalom, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, di luar Jakarta, bahkan di Indonesia sekalipun. Hari ini kita berjumpa kembali secara online, dan saya harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Saudara dapat bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan secara online. Kami dapat beribadah dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua yang mendengarkan, biar ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Kristus dimuliakan. Bapa kami yang di surga, di masa-masa kesusahan hari-hari ini di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan yang hilang, untuk menyelamatkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Kristus. Biar hari ini kami dapat duduk diam bersama-sama dengan jemaat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali bersama-sama dengan keluarga, dan saudara dapat mempersiapkan Alkitabnya. Kita mulai belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah mencari yang hilang. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Ada tugas yang diberikan Bapa di surga kepada anaknya yang tunggal, yaitu karya penyelamatan bagi dunia ini. Kalau kita melihat seluruh tema dari firman Tuhan atau Alkitab adalah karya Kristus yang menyelamatkan isi dunia ini. Kita membuka Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 4 sampai yang ke-7. Mari kita semua membuka Alkitab kita. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara perhatikan, semua jemaat perhatikan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat yang kelima, dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca beberapa ayat barusan saja, kita akan melihat bahwa the heart of Father atau hati Bapa di sorga, di dalam Lukas 15, kita menemukan kerinduannya untuk mencari sesuatu yang berharga. Kenapa begitu berharganya? Seekor domba yang tersesat dikatakan, sehingga begitu ia mencarinya sampai ia menemukan.
Bicara tentang domba atau koin atau anak yang terhilang adalah bicara tentang alegoris atau perumpamaan atau pengandaian atau persamaan untuk menyatakan sesuatu. Domba yang seekor yang tersesat tersebut, kalau secara hitungan bisnis 1% loss, it doesn't matter. Tetapi bisnisnya Allah di dalam menyelamatkan umat manusia itu adalah 0% loss. Artinya tidak seorang pun dibiarkan untuk tersesat atau hilang. Tema khotbah pagi hari ini berkaitan dengan suasana Natal yang seluruh dunia rayakan hari ini, yaitu Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang menjadi kebanggaan bagi orang percaya, kebanggaan saya dan saudara dan seluruh dunia, dan bukan milik hanya satu golongan, tetapi milik semua orang. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh isi dunia. Hatinya Bapa di sorga adalah tidak seorang pun binasa. Kerinduannya adalah menemukan yang tersesat sampai ketemu. Ada usaha dari sorga. Keselamatan merupakan usaha dari sorga, usaha Allah, bukan usaha manusia untuk diselamatkan. Ini yang membedakan dengan ajaran-ajaran yang lain, bahwa manusia berusaha mendekatkan diri untuk diselamatkan. Tetapi di dalam Kristus yang harus kita tekankan adalah Bapa di surga yang datang turun ke dunia melalui anaknya yang tunggal, yaitu untuk menyelamatkan saya dan saudara dan kita semua. Inisiatif keselamatan datangnya dari sorga, bukan datangnya dari manusia. Saya ingin diselamatkan, saya ingin diselamatkan karena perbuatan baik. Alkitab menjelaskan inisiatif keselamatan datangnya dari sorga. Itu perlu kita garis bawahi dan kita mengerti. Di dalam bulan Agustus ini kita diingatkan kembali, di-refresh kembali bahwa Dia datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Amin. Kalau Lukas berbicara atau menuliskan di dalam Injilnya, Injil Lukas 2 ayat 11. Mari kita membuka Injil Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Sangat jelas, tidak ada seorang pun yang diumumkan dari sorga. Satu pribadi yang bernama Yesus Kristus dengan misi keselamatan yang terbesar untuk segala zaman, bukan untuk zamannya tetapi segala zaman. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, tempelan atau semat yang dilekatkan kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, the only one. Ada apa dengan dunia sehingga Allah begitu pentingnya mengutus Yesus sebagai Juru Selamat? Karena manusia dengan segala upayanya tidak dapat menghampiri Allah yang kudus. Dengan pakaiannya, dengan perbuatannya, dengan tindakannya, dengan doktrinnya,
dengan segala pengalaman-pengalaman pribadinya tidak akan pernah dapat diselamatkan. Hanya karya Kristus, hanya karya Allah yang menurunkan atau mengutus anaknya datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara dan seisi dunia. Sudah sangat jelas Lukas berbicara tentang juru selamat. Dan Lukas juga menuliskan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lukas sangat jelas menuliskan tentang karya keselamatan dan siapa yang membawanya dan siapa pribadinya. Sudah sangat jelas Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Hari ini dunia mengingat kembali tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa datang kepada Kristus. Ini sangat luar biasa. Dialah adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Amin. Sebab di bawah kolong langit dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sangat luar biasa. Mengingatkan kita, jangan lagi kita meninggalkan Kristus, meninggalkan iman percaya kita melalui bulan yang begitu kita harapkan, kita tunggu-tunggu, dan seluruh dunia merayakannya. Momentum ini sangat berarti bagi kita semuanya. Apa arti juru selamat? Savior, atau dalam bahasa Yunaninya adalah soter. Kristus hadir di muka bumi membawa misi keselamatan. Dia tidak eksklusif bagi golongan agama. Dia tidak eksklusif bagi satu ras atau bangsa atau golongan tertentu. Dia datang untuk semua manusia. Ada sangat keliru bahwa Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Israel. Alkitab kita menjelaskan bahwa dalam 1 Timotius 4 ayat ke-10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bicara tentang semua manusia, tidak dibatasi dengan golongan, ras, suku, bangsa. Semua manusia, saya dan saudara adalah manusia. Seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Amin. Ini sangat jelas dijelaskan di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita. Di dalam Lukas 15 ayat 10 saya singgung kembali. Keinginan hati Bapa adalah menyelamatkan orang yang tersesat. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada banyak konsep tentang kata bertobat. Ada banyak konsep kata domba yang disesatkan, domba yang keliru jalannya. Kita dapat menerjemahkan dengan gaya bahasa, menerjemahkan dengan pemikiran atau tafsiran-tafsiran yang relevan. Bicara tentang domba yang tersesat, bisa juga domba yang tidak mau dengarkan. Domba yang disesatkan mungkin dengar dari gembala-gembala seberang, dengar tentang ajaran-ajaran seberang atau doktrin-doktrin yang
keliru, sehingga domba yang tersesat itu mengikuti jalannya sendiri. Domba yang tersesat itu mengikuti maunya sendiri. Dia tidak mau mendengar pada saat sang gembala membunyikan sesuatu, berteriak. Dia tidak mau mendengar. Bicara tentang domba yang tersesat adalah domba yang tidak mau mendengarkan gembalanya. Siapa gembala yang agung? Itu ya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya dan saudara diingatkan, biarlah kita senantiasa mencari domba-domba yang tidak tersesat, yaitu domba yang mau mendengarkan suara gembalanya. Kata tersesat atau lost dapat diartikan jalannya maunya sendiri, pemikirannya mau sendiri, apa yang dia rasa benar dia jalan sendiri. Walaupun sang gembala memberikan padang rumput yang hijau, tetapi domba yang tersesat ini mau jalannya sendiri. Aku bisa hidup tanpa gembala. Apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dikerjakan Allah tentang domba yang tersesat ini yang tidak mau diajar, dia berusaha untuk menemukannya kembali. Dia berusaha membujuk atau mencari domba yang tersesat itu untuk segera kembali, karena dia tahu bahwa jalan yang dia pilih menuju kebinasaan. Kalau saudara dan saya membaca di atas, dia begitu senangnya menemukan satu ekor yang tersesat itu, dia gendong di atas bahunya. Demikian juga surga akan bersorak-sorai apabila satu orang berdosa dan bertobat. Pengertian berdosa dapat saudara atau kita tafsirkan dengan gayanya masing-masing. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan. Lukas 19 ayat 10. Tema Injil Lukas berbicara tentang menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara membaca Lukas 15, ada lost coin atau dirham yang hilang. Kalau kita berbicara di dalam Lukas 15, ada anak yang hilang, ada domba yang hilang. Demikian juga Lukas ini menyimpulkan bahwa tema semuanya ini adalah berbicara tentang menyelamatkan yang hilang. Kita buka Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia datang bukan ongkang-ongkang kaki. Dia datang bukan pengikutnya untuk datang mencari dia secara bosi. Dia datang mencari. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama yang datang untuk dilayani, bukan untuk mencari, tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah sangat jelas job description-nya atau misinya adalah sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Misinya adalah mencari, ada usaha, ada inisiatif, ada kerinduan, ada passion untuk semua orang. Dalam 1 Timotius, semua orang. Siapa itu semua orang? Saya, kita semua. Tidak pandang agamamu, tidak pandang suku dan bangsamu. Dia datang menyelamatkan semua manusia. Sangat jelas. Di dalam Yohanes 18 ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Hati Bapa di surga, hati Tuhan Yesus tidak mau setiap saya, kita semua manusia di dunia ini binasa. Ada banyak orang atau beberapa orang yang membiarkan orang lain atau
mencibir atau ketawai atau gembira saat orang binasa dengan satu ledakan, dengan satu rancangan-rancangan jahat yang di dalam hatinya saat itu terjadi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Itu bukan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia tidak mau kita binasa. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Sampai saat ini tugasnya Yesus adalah menjadi perantara di hadapan Allah buat saya dan saudara. Dia berdoa sebagai imam besar supaya kita tidak dibiarkan binasa. Amin. Saya dan saudara harusnya bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Siapakah objek keselamatan itu? Siapakah objek pencarian karya keselamatan? Yaitu orang-orang yang tersesat. Dalam Lukas 15 ayat 4 dikatakan tadi, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Objeknya adalah orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang tersesat? Semua orang yang meninggalkan kasihnya. Kita, saya dan saudara adalah orang yang begitu berharganya. Amin. Kita ini orang yang paling beruntung dan berharga, sehingga Allah mau mencari. Kalau ada pemimpin yang mengatakan biarin aja dah, dia mau hilang saja. Tetapi hati Bapa tidak seperti demikian. Ya, bahkan mencari memiliki satu usaha yang begitu keras, dengan berbagai macam rintangan, naik ke gunung, turun ke lembah. Mungkin ada singa yang harus dilawannya, ada mangsa yang ingin memakan seekor domba tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan yang tersesat tersebut dengan segala caranya. Itulah seorang pemimpin, itulah seorang yang memiliki hati seperti Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat berarti. Tadi saya sudah katakan, Bapa tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Semua kita yang sudah lemah imannya hari ini, mari bangkit. Kalau kita memiliki saudara-saudara yang lemah imannya, yang jauh daripada Tuhan, mari kita ingatkan untuk kembali kepada Bapa di surga, untuk kembali kepada kasih-Nya. Dia datang untuk menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan binasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari Minggu ini menjadi hari yang penuh berkat. Saudara merayakan hari Natal bersama-sama dengan keluarga saudara, terhadap orang-orang yang saudara kasih, berkumpul bersama-sama. Tentunya saling menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biar hari Minggu ini kita berkumpul secara sehat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu telah selesai, biarlah Roh Kudus yang menjelaskan dalam hati mereka. Kiranya damai Kristus senantiasa berlimpah-limpah. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini selesai. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga tercurah atas kehidupanmu. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.